Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Di video edisi kali ini saya ingin membahas mengenai pinjaman online atau biasa disingkat pinjol ya, pinjaman online. Nah, ini kenapa kok tiba-tiba saya pengen bahas ini, karena saya habis baca salah satu postingan Instagram dari OJK ya, mengenai perbedaan antara pinjaman online ilegal dan fintech lending yang legal ya. Jadi menurut OJK ada beberapa perbedaannya. Antara lain, kalau yang ilegal tidak memiliki izin resmi dari OJK, tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas, pemberian pinjaman sangat mudah, informasi bunga biaya pinjaman dan denda tidak jelas, bunga dan biaya pinjaman tidak terbatas, total pengembalian termasuk denda tidak terbatas. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan ya, akses ke seluruh data yang ada di ponsel, termasuk ke kontak kita. Ancaman teror, kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto dan video pribadi. Ini terus terang pernah dialami oleh rekan saya, salah satu teman yang kemudian ya inilah meminta saran gitu bagaimana penyelesaian utangnya. Lalu tidak adanya layanan pengaduan, penawaran melalui SMS, WA, atau saluran komunikasi pribadi lain tanpa izin. Kemudian yang terakhir adalah pegawai atau pihak yang melakukan penagihan tidak memiliki sertifikasi penagihan yang dikeluarkan AFPI atau oleh pihak yang ditunjuk AFPI. AFPI ini Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ya, jadi asosiasi fintech yang legal tentunya ya, yang telah disetujui oleh OJK, terdaftar dan diawasi oleh OJK, identitas pengurus dan alamat kantornya jelas, pemberian pinjaman yang diseleksi, informasi biaya pinjaman transparan, lalu total biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari ya, ini mungkin perlu dicatat ya. Maksimum pengembalian termasuk denda adalah 100% dari pinjaman pokok untuk pinjaman sampai dengan 24 bulan ya. Akses hanya pada kamera, mikrofon, dan location. Resiko peminjam yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke dalam daftar hitam atau blacklist fintech data center. Ada layanan pengaduan konsumen dan dilarang melakukan penawaran ke saluran komunikasi pribadi, SMS, WA, tanpa izin pengguna. Kemudian pegawai atau pihak yang melakukan penagihan memiliki sertifikasi penagihan yang dikeluarkan oleh AFPI atau pihak yang ditunjuk AFPI. Nah, ini menurut saya sekilas sih udah cukup jelas ya, yang ilegal dan yang legal. Namun kalau kita perhatikan beberapa komentar yang masuk di Instagram ini juga ternyata ada yang mengatakan bahwa sama saja, yang legal pun masih suka neror dan galak ya. Lalu ini ada lagi nggak? Nah, ini yang legal sama illegal hampir sama sekarang penagihan sadis. Ya, ini mungkin harus diketahui juga oleh OJK ya. APK ini aplikasi ya, legal maupun ilegal di depan doang, penawarannya manis. Contoh yang legal, bantu saku. Oke, pasti klik tahu-tahu berubah menjadi 45 hari, itu pun dibayar dua kali kurang lebih 97%, bayar dari 15. Kurangnya bulan berikutnya, habis gitu bunganya gede banget. Anyway, ini ya. Ini kalau kita lihat satu-satu bakal banyak banget komentar-komentar yang masuk. Kita lihat beberapa postingan lainnya ya dari OJK. Nah, ini akan tindak tegas perusahaan pembiayaan yang menggunakan debt collector melanggar hukum ya. Jadi sudah ada informasi dari OJK. Perusahaan pembiayaan menggunakan jasa debt collector wajib memastikan seluruh debt collector
yang menjadi mitra telah memiliki sertifikat profesi dan mengikuti peraturan perundang-undangan dalam proses penagihan kepada nasabah. Jadi ada sertifikat profesinya teman-teman ya. Cuma saya pribadi belum tahu profesi debt collector siapa yang mengeluarkan sertifikatnya. Apa dari AFPI mungkin ya. Oke. Nah, mengenai pinjaman, nah kita tidak akan, cukup pembahasan mengenai yang legal maupun ilegal. Nah, kalau dari sisi perencanaan keuangan, kita akan coba lihat mengenai bunga pinjaman online ini sendiri ya, yang memang katanya sangat tinggi ya. Nah, nih, mengapa kalau kita lihat berita di CNBC Indonesia, mengapa bunga pinjaman online lebih tinggi? Ini penyebabnya. Apa aja sih, kita coba lihat ya. Nah, ini ada 6 hal yang menyebabkan bunga pada pinjaman online lebih berat ketimbang produk lainnya. Pertama adalah tingginya risiko gagal bayar atau kredit macet, sehingga ini menyebabkan bunganya menjadi lebih tinggi. Proses pengajuan yang cepat ya, ini juga dana bisa dicairkan dengan kilat, nominal pinjaman lumayan besar ya, tenor terbilang singkat dan tak ada kewajiban memberi amunan. Nah, ini KTA. Memang kalau kita perhatikan jenis kredit yang tidak ada agunan itu biasanya memang bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman yang memiliki agunan. Contoh paling gampang misalnya kita lihat KPR ya, kredit pemilikan rumah, lalu kita bandingkan dengan KTA, kredit tanpa agunan. Udah bunganya lebih tinggi yang KTA. Lalu kalau kita lihat lagi ini di CNN ya, ini malah berita tahun 2018 ini. Tudingan bunga fintech mencekik dan faktanya. Ini tahun 2018, seperti ini kurang lebih gambarannya. Di uang teman ya, 1% per hari. Nah, ini 1% per hari berarti 1 bulan bisa 30% ya. 1 bulan itu. Modalku antara 12 sampai 26% per tahun ya. Investri sampai 56% per tahun, dana rupiah 27% ya, ini lebih kecil ya. Coinworks 0,75 sampai 1,6. Artinya kalau ini dikalikan 24 juga udah dikalikan 12 sudah berapa ini ya? 5 udah lebih dari 15% ya per tahunnya. Memang cukup tinggi ya teman-teman ya kalau kita bandingkan dengan bunga-bunga kredit yang sejenis mungkin ya seperti ini lah ini. Kalau di fintech bisa sampai 24% per bulan ya. Ini kalau yang tadi 0,9% atau 1% per hari bisa sampai segini. Kalau bank umum kartu kredit hanya 2,25% per bulan ya. Hampir 10 kalinya ya. 10 kali lebih malah. Multi finance rata-rata 0,5% per bulan. Bank umum KTA 1-2% per bulan rata-rata. Jadi memang fintech ini ya tinggi banget lah ini ya, suku bunganya ya. Nah, ini juga di salah satu ini ada di duitmu.com nih ya. Dengan tenor 14 hari bunganya 1,49. Kalau tenornya 28 hari 0,9 per hari. Lalu tenornya 90 hari atau 3 bulan langsung turun menjadi 0,3% per hari ya. Artinya memang bunga pinjaman online ini sangat tinggi ya teman-teman. Sehingga kalau dari sisi perencanaan keuangan teman-teman harus hati-hatilah ya, selalu perhitungkan dengan kemampuan cash flow teman-teman. Kalau memang dengan meminjam ini tapi tidak ada kemampuan untuk melakukan pelunasan atau cicilan bulanan, lebih baik dihindari berutang ke pinjaman online atau bahkan ke pinjaman-pinjaman lainnya. Jadi tentunya kalau kita berutang harus punya kemampuan untuk melunasi cicilan utangnya, membayar cicilan bulanannya, sehingga
hutangnya lunas ya. Nah, ini kalau kita lihat dari Mas Andika Descartes ya, ini salah seorang financial planner yang cukup terkenal ya, seorang influencer juga. Masyarakat agar menerapkan pinjam meminjam yang sesuai kebutuhan dan perlu dipahami dulu instrumennya. Pinjaman itu salah satu milestone manusia dan terbagi menjadi pinjaman yang dimengerti dan yang tidak dimengerti. Yang gawat ini yang tidak dimengerti detail produk pinjaman yang digunakan. Kalau utang, harus tahu kapan jatuh temponya, bunganya berapa. Jadi kita harus bisa merancang sebelum berutang. Ya, ini senada dengan yang saya sampaikan tadi. Berutang itu ya harus tahu berutang di mana, bunganya berapa, dan tentunya harus bisa merancang sebelum berutang kita bagaimana cara melunasinya. Jadi tidak berutang secara sembarangan. Ini ada di Instagramnya AFPI official.id ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. So teman-teman, mungkin itu dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang akan meminjam ke pinjaman online, sebaiknya berhati-hati, jangan sampai salah meminjam ke pinjaman online yang ilegal. Ya, pastikan sudah terdaftar di OJK dan teman-teman tahu berapa bunga pinjaman maksimalnya. Ya, jangan sampai tidak terbatas seperti ini. Kalau 0,8% per hari, artinya kita sudah bisa perhitungkan sebulannya berapa, dan perhitungan tentu dengan kemampuan cash flow teman-teman semua. Dan kembali lagi ke permasalahan, mungkin asal permasalahan sebelumnya ya, kenapa harus sampai meminjam ke fintech lending ya, ke pinjaman online. Apakah teman-teman mengalami masalah cash flow atau memang ada keperluan yang perlu segera dipenuhi sehingga harus meminjam online. Itu harus dicek dan dianalisa dengan baik ya. Inilah pentingnya perencanaan keuangan pribadi. Jadi semua aspek harus diperhatikan teman-teman. Jadi kenapa sih kita bisa sampai harus berutang ke pinjaman online? Siapa tahu memang ada masalah di cash flow-nya, artinya itu juga harus menjadi perhatian teman-teman supaya dapat diselesaikan masalahnya. Jangan sampai pinjaman online sudah diambil lalu mengalami kesulitan untuk melunasi cicilan bulanannya sehingga hutangnya kemudian bertumpuk-tumpuk hingga sangat banyak. Dan kalau sudah bertumpuk seperti itu, artinya hutang dibayar lagi dengan hutang ya, atau kalau seperti lagunya Bang Haji Roma, gali lubang tutup lubang ya. Itulah yang akan menyebabkan kita semakin terpuruk ya, semakin terjerumus semakin dalam lubang hutang. Jadi mudah-mudahan kondisi keuangan teman-teman semua sehat ya. Berutanglah dengan cerdas ya, dengan baik, miliki kemampuan cash flow untuk membayar cicilan utangnya. Jangan mengambil utang yang teman-teman sudah tahu ini akan kesulitan untuk melakukan cicilan bulanannya. Demikian ya, semoga teman-teman semakin aware dan paham mengenai pinjaman online yang ilegal dan legal. Inilah perbedaannya. Silakan di-follow Instagramnya OJK. Di sini banyak informasi yang menurut saya cukup mencerahkan kita semua ya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.